Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Yesus Raja di atas segala raja. Setiap hari Minggu ketika kita mengucapkan syahadat, kita menyatakan iman kita bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tetapi kita juga tahu bahwa kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh Tuhan kita. Tetapi tentang hari dan waktunya tidak ada yang tahu, dalam Injil Matius bab 24 ayat 36. Jadi apa yang harus kita lakukan sementara itu? Jawabannya sangat sederhana. Hiduplah dengan setia pada nilai-nilai kerajaan Allah dan tunjukkanlah bahwa Yesus adalah Raja kita. Apakah ada dalam area hidup kita di mana Kristus bukan penguasanya? Apakah kita setia pada komitmen kita sebagai pengikut Yesus? Apakah kita menggunakan waktu kita dengan baik?
Saudara dan saudari terkasih, dalam perumpamaan hari ini, setiap pelayan hanya menerima 1 koin emas, tetapi beberapa menginvestasikannya lebih baik daripada yang lain. Ada beberapa karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua dalam takaran yang sama, dan ada pula yang kita terima dalam kadar yang berbeda-beda. Saat pembaptisan, kita menerima karunia iman, harapan, dan kasih dalam bentuk benih. Tuhan menyerahkannya kepada kita untuk dibudidayakan, diairi, dan terpapar cahaya matahari yang cukup sehingga dapat tumbuh dan berbuah. Karunia iman, harapan, dan kasih ini tidak diberikan kepada kita hanya untuk hari-hari hujan atau saat-saat pencobaan, melainkan untuk membuat kita tetap fokus pada siapa diri kita sebagai anak-anak Allah dan pewaris kerajaan surga. Saudara dan saudari terkasih, menjalankan kebajikan ini seperti mendapatkan emas. Apakah kita sering berterima kasih kepada Tuhan atas karunia iman, harapan, dan kasih? Apakah kita berusaha untuk tumbuh dalam kebajikan-kebajikan ini dengan menjaga hati kita tertuju pada halal surgawi dan melalui amal kasih terhadap sesama kita? Saudara-saudari, Santo Yohanes mengingatkan kita bahwa Allah adalah kasih. Esensi keberadaan Tuhan adalah pemberian diri. Orang yang menyembunyikan koinnya tidak dapat menemukan atau memahami kenyataan ini. Tetapi orang yang menghabiskan koin emasnya menemukan hal ini karena dia dapat memperoleh lebih banyak lagi. Yesus menyampaikan kepada kita, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia tetap 1 biji saja. Namun kemudian terjadi metamorfosis yang menghasilkan banyak butir gandum baru. Kematian Yesus di kayu salib adalah contoh sempurna dari transformasi pengorbanan dan penyerahan diri yang menjadi buah. Kita tidak dapat memiliki Yesus sebagai Raja kecuali kita bersedia mengikutinya dalam perjalanannya ke Yerusalem dan kematian yang akan datang. Banyak yang harus kita korbankan, tetapi masih banyak lagi yang bisa kita peroleh dengan menggunakan talenta kita untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.